Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini edukasi akan membahas yaitu soal pretest PPG 2022 bidang pedagogik ya diperuntukkan untuk semua jurusan. Ini merupakan soal asli pedagogik tahun 2019 yang lalu. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat untuk belajar supaya mendapatkan hasil yang memuaskan pada pretest PPG nanti. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Langsung saja kita lihat yaitu bentuk soal nomor satu. Perhatikan setiap indikator soal Bapak Ibu ya supaya kita mudah menaklukkan soal tersebut. Perhatikan soal nomor satu adalah mengenai tentang pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggapan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. B. Relevan dengan kebutuhan hidup. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu Bapak Ibu. Perhatikan ya Bapak Ibu, di sini adalah mengenai tentang relevansi ya, relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan yang mana dalam pengembangan kurikulum sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi Bapak Ibu ya, untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup Bapak Ibu. Berarti jawaban yang benar di sini adalah menyeluruh dan berkesinambungan Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 2. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi sampai mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat ya dan memperkaya antar mata pelajaran Bapak Ibu. Di sini mengenai tentang pendekatan saintifik di dalam kurikulum 2013. Apa sih pengertian dari pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013? Yaitu pendekatan saintifik artinya adalah pembelajaran yang mendorong siswa ya, pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati. Berarti kalau saintifik itu dia lebih dalam mengamati, menanya, mengumpulkan, menginformasikan, ya, menalar sampai mengomunikasikan. Ya, proses hal seperti ini itu disebut dengan menggunakan pendekatan saintifik ya di dalam kurikulum 2013. Berarti jawabannya C ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini yaitu masih kurikulum 2013 juga. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL Bapak Ibu. Berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan, setelah kompetensi ditetapkan, yang mana tadi kompetensinya adalah SKL tadi, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce dan E. Enrich. Perlu kita ketahui Bapak Ibu di sini kata kuncinya ya Bapak Ibu ya dalam penyusunan kurikulum ya dalam penyusunan kurikulum itu dimulai dari kita menetapkan SKL terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah kita tetapkan
ya baru ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, ya. Jadi kerangka dasar dan struktur kurikulum dalam penyusunan kurikulum itu ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, yaitu salah satunya adalah tantangan internal dan eksternal. Artinya tantangan di dalam pendidikan dan di luar pendidikan gitu ya. Artinya seperti itu. Berarti jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini yang ditekankan dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Ya, kata kuncinya di sini adalah pembelajaran interaktif, Bapak Ibu. Pembelajaran interaktif itu ya di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah yaitu diskusi dan sharing di antara peserta didik. Itulah disebut dengan pembelajaran interaktif ya, atau strategi pembelajaran interaktif adalah diskusi dan sharing Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya B. Soal nomor 5 kita lanjut. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil ya dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah ya, penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan Bapak Ibu. Di sini kata kuncinya adalah di dalam strategi pembelajaran yaitu mengidentifikasi, menetapkan hasil dan sasaran. Ini merupakan penerapan dari unsur strategi dalam konteks pembelajaran adalah yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik ya, sesuai. Jadi tadi di sini kan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran ya. Sasarannya apa? Yaitu perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam proses pembelajaran yang mendidik, guru harus ya, dalam proses atau dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengenai tentang prinsip pembelajaran yang mendidik itu seperti apa gitu ya. Maka salah satunya adalah guru harus menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini merupakan kompetensi pedagogik. Namun dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ini merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh semua guru ya. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 7. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode yaitu criterion reference yang bukan merupakan tahapan metode ya, yang bukan merupakan tahapan metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misal 5,0 atau 6,0 yaitu nilai kualitatif. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka lebih batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang mana nilai jauh di bawah KKM atau siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah yang bukan merupakan tahapan metode criterion reference itu apa gitu ya. Maka yang bukan merupakan tahapan metode criterion atau kriteria gitu ya, reference adalah yaitu menganalisis kemampuan peserta didik. Ini bukan merupakan tahapan metode criterion gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 8 Bapak Ibu. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan, ini soalnya mudah Bapak Ibu ya, pengayaan materi pelajaran, refleksi, latar belakang peserta didik, tes awal. Karena di sini adalah kata kuncinya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Ya, maka seorang pendidik dapat melakukan yaitu tes awal atau disebut dengan pretest Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan ya maupun tertulis atau tulisan. Perhatikan. Dimensi pragmatik atau menggunakan praktik bahasa menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa, B. Kecerdasan logika, C. Kecerdasan ruang, D. Kecerdasan gerak tubuh. Di sini kata kuncinya adalah seorang anak yang mampu menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Ya, hal ini menurut Howard Gardner, anak tersebut yang mampu menggunakan kata efektif tadi, maka anak tersebut mempunyai kecerdasan bahasa ya, karena di sini menggunakan kata berarti sudah jelas bahasa ya Bapak Ibu ya, jawabannya A. Lanjut soal nomor 10. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir secara abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Sensorimotorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional konkret. Sama ini Bapak Ibu ya, C dan D sama yaitu operasional konkret Bapak Ibu. Namun perlu kita ketahui kata kuncinya Bapak Ibu di sini yaitu mengenai tentang kemampuan bahasa anak ya, kemampuan bahasa anak yang mulai berkembang ya, pemikirannya masih statis, belum dapat berpikir secara abstrak ya, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Maka perkembangan anak pada tahap yaitu praoperasional, karena di sini yaitu belum dapat berpikir secara abstrak ya, dan kemampuan persepsi
waktu dan ruang masih terbatas. Berarti ini merupakan perkembangan anak tahap praoperasional Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada part ke-7 ini akan kita lanjutkan pada part ke-8, yaitu soal masih seputar soal pedagogik Bapak Ibu ya. Kita akan mengejar waktu untuk membahas soal-soal pedagogik sebanyak mungkin. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.